Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah bersama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Meskipun pembelajarannya jam terakhir, mudah-mudahan anak-anak semangat ya. Apa kabar anak-anakku hari ini? Ya, alhamdulillah semangat ya anak-anakku semua kelas 8 ya. Hari ini anak-anak sudah siap untuk menerima pembelajaran IPA? Alhamdulillah, buku pelajarannya dipersiapkan di meja masing-masing. Hari ini ada yang tidak berangkat? Ya, siapa saja yang tidak berangkat ibu absen terlebih dahulu. Biasanya Mbak Priska untuk membacakan yang tidak hadir siapa saja Mbak Priska. Tujuannya ya? Ya. Yang ketiga? Dua lagi? Ya, satunya? Ya, terima kasih. Mudah-mudahan yang tidak berangkat hari ini sedang sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Yang sudah hadir di sini tetap semangat untuk menerima ilmu pelajaran yang akan Ibu sampaikan. Ini meskipun jam terakhir sebelum pembelajaran dimulai ya, kita akan belajar sistem pencernaan pada manusia. Anak-anak Ibu ajak bernyanyi dulu. Bersedia? Ya. Nyanyi dulu ya sebelum kita memasuki pembelajaran untuk
pembelajaran untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Anak-anak memperhatikan keterangan Ibu terlebih dahulu. Nanti setelah Ibu terangkan sekilas tentang ringkasan materi, baru anak-anak nanti Ibu ajak untuk berdiskusi bersamanya. Ya, perhatikan terlebih dahulu. Ya, untuk KD-nya menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya untuk menjaga kesehatan dan sistem reproduksi. Indikatornya ada 3 yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Nanti anak-anak setelah belajar bab ini mampu menjelaskan organ pencernaan pada manusia. Seperti yang tadi telah dinyanyikan ini, beberapa organ sudah ada dalam lirik lagu alat pencernaan manusia ya. Kemudian yang kedua menjelaskan proses pencernaan secara urut. Jadi organ-organ pencernaannya dimulai dari mulut sampai ke anus, anak-anak bisa menjelaskan secara urut ya. Indikator yang ketiga mampu mengidentifikasi jenis enzim. Enzim apa saja yang akan dipelajari dalam proses pencernaan. Ini tadi di dalam lagu yang sudah dinyanyikan ada enzim pepsin ya. Di sini diubah menjadi protein dan pepton ya. Ada enzim yang berasal dari pankreas namanya amilase, tripsin, lipase. Jadi nyanyian tadi itu tidak sekedar nyanyian tapi mengandung muatan materi pelajaran yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, ini tadi tujuannya sama seperti indikator ya, menjelaskan struktur dan fungsi sistem pencernaan, kemudian organ-organnya serta enzimnya. Baik, kita akan melihat kisaran materi yang akan kita bahas: alat pencernaan makanan, proses pencernaannya, gangguan atau kelainan penyakit pada sistem pencernaan, kemudian terkait dengan makanan dan ilmu kesehatan. Pencernaan makanan pada manusia, alat-alatnya ada berapa ini kita hitung bersama? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang pertama mulut, yang kedua yang ketiga yang keempat yang kelima yang keenam ketujuh kedelapan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ini merupakan urutan, jadi tidak boleh bolak-balik makanan dari mulut langsung ke anus, tidak bisa. Ini urutan ya, urutan yang sudah tidak boleh bolak-balik. Kemudian kita akan mempelajari tentang mulut. Ini ada gambar mulut, ada giginya ya, ada lidahnya. Ini yang terjadi di mulut. Mulut terdapat gigi, gerigi untuk mengunyah, ya enggak? Tanpa dikunyah makanan bisa ditelan? Susah ya, masih kasar bentuknya, belum halus. Lidah untuk membantu mengatur letak dan mencampur makanan, merasakan makanan, mendorong dan menelan makanan. Juga di dalam rongga mulut ada kelenjar ludah. Ini enzim juga, jangan dikira tidak mengandung enzim. Kelenjar ludah itu bermanfaat untuk membantu ya, membantu dalam proses pengunyahan makanan yang ada di dalam mulut. Next ya, ini sudah jelas ya? Ya. Nah, ini ada gambar manusia. Di sini lengkap dengan keterangannya. Ini ya. Ini manusianya laki-laki apa perempuan? Ya. Ini contohnya laki-laki ini. Organ pencernaan mulai dari sini nih, dari mulut ya sampai ke bawah. Ini namanya rektum atau anus. Orang sering mengatakan kalau ujung itu usus buntu ya. Jadi kalau ada orang operasi usus buntu itu pada bagian ujung, di rektum sini dipotong kalau sudah membusuk. Mas ya. Nah, ini keterangannya, faring atau tekak merupakan jalan persimpangan pencernaan dan pernapasan. Di sini ada esofagus. Esofagus itu
Nama ilmiahnya esophagus. Merupakan apa? Saluran untuk masuknya makanan ke lambung. Jadi dari mulut tidak langsung masuk ke lambung, harus melewati esophagus atau kerongkongan. Di sini terjadi gerak peristaltik, ya, gerak peristaltik. Jadi makanan itu lewat esophagus terjadi gerak namanya gerak peristaltik. Kemudian setelah esophagus masuk ke lambung, di lambung banyak enzimnya. Iya, terjadi pencernaan secara kimiawi, maka melibatkan enzim-enzim pencernaan. Dari lambung akan masuk ke usus halus dulu. Boleh nggak langsung ke usus besar? Tidak ya, jalur urutan pencernaan makanannya lewat usus halus terlebih dahulu. Di sini nama lainnya nanti ada usus 12 jari. Fungsinya mencerna makanan secara kimiawi dan menyerap sari-sari makanan. Kemudian dari usus halus masuk ke usus besar, menyerap air dan membusukkan sisa pencernaan. Masuk ke rektum. Rektum itu porosnya usus. Baru ke anus. Anus itu lubang pelepasan, tempat keluarnya BAB. Ya. Sekarang sudah ngerti bahasa ilmiahnya anus. Next ya. Kelenjar pencernaan adalah organ yang menghasilkan enzim untuk membantu pencernaan, terdiri dari kelenjar ludah, kelenjar getah lambung, hati, pankreas, kelenjar usus halus. Ada berapa macam ini enzimnya yang terdapat di dalam 5 organ tadi. Next ya. Kelenjar ludah fungsinya menghasilkan ludah. Ludah mengandung enzim. Enzimnya namanya apa? Petialin. Enzim yang ada di mulut kelenjar ludah namanya enzim petialin. Fungsinya membantu pencernaan. Kalau yang terdapat di lambung namanya enzim apa? Asam lambung. Nama lainnya laser. Tadi di sini fungsinya untuk apa ini? Membunuh kuman ya. Jadi kita punya ASEAN yang ada di lambung untuk membunuh kuman. Enzimnya pepsin dan renin. Oke ya. Jenis pencernaan ini nanti kalian diskusikan. Pencernaan dibagi menjadi 2, pencernaan intrasel dan pencernaan ekstrasel. Intra artinya dalam, ekstra artinya luar. Jadi pencernaan intrasel, pencernaan yang terjadi di dalam sel. Kalau pencernaan ekstrasel, pencernaan yang terjadi di ini pusat cara tulis di luar saluran pencernaan. Maaf nanti kurang ya. Ekstrasel itu di luar. Jadi salah ketik, intrasel itu di dalam. Oke, ini ralat nanti. Nah, makanan dan kesehatan. Kalian dalam mengkonsumsi makanan harus memperhatikan ilmu kesehatan juga. Manfaat makanan ini ya, makanan itu sebagai sumber energi, sebagai sumber tenaga. Kandungan yang ada di dalam zat makanan, kalian makan karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral dan air. Ini semuanya satu paket namanya gizi. Kalau makan makanan bergizi hendaknya mengandung komponen ini semua. Bahan tambahan makanan namanya zat adiktif ya. Ini ada pengawet, pemanis, pewarna, penyedap rasa. Oke ya, next ya. Kandungan yang ada di dalam zat makanan ini karbohidrat sebagai sumber energi, contoh beras, singkong, ketela, sagu, gandum, kentang. Bahan pokok semua ini mengandung karbo. Lemak sebagai sumber energi juga merupakan sumber zat pembangun. Lemak ada lemak nabati, ada lemak hewani ya. Kalian konsumsi lemak hewani, contohnya makan daging, ikan, telur, mentega. Lemak nabati contohnya kelapa, sawit, kacang tanah, kemiri, alpukat ya. Jadi yang berasal dari tumbuhan namanya lemak nabati, yang berasal dari hewan namanya lemak hewani. Protein ini sumber zat pembangun, pengatur kerja organ tubuh. Ini ya, protein ada yang larut dalam lemak namanya ADEK, protein ADEK ya, ada mineral, ada air ya. Ini nanti ibu berikan print out powerpointnya untuk didiskusikan. Ini ibu paparkan secara singkat saja. Kelainan apa saja
Iya, konstipasi atau sembelit. Kalau sering sembelit nanti bisa kronis menjadi penyakit ambeien. Nah, cara menghindari keracunan ada 7 ini nanti dipelajari. Alat masak harus bersih. Ini sampai ke 7 diperhatikan. Yang terakhir cuci tangan dengan sabun sebelum makan. Ya, ini kebiasaan ini harus rutinitas dilakukan setiap hari. Oke, ini ada 4 permasalahan atau ibu sengaja berikan soal nanti untuk didiskusikan ya. Ada 4 permasalahan masing-masing nomor nanti untuk satu kelompok diskusi. Ibu minta nanti kalian berdiskusi, ibu beri waktu 15 menit cukuplah. Nanti hasil diskusinya dipresentasikan ke depan. Kelompok 1 membahas tentang urutan alat organ pencernaan manusia. Ya, silakan ini sebagai kelompok 1 dibentuk kelompok, tinggal mejanya digabung sama duduknya berhadapan. Kelompok 1 nanti ibu bagi PowerPoint printout-nya. Kemudian kelompok 2 ini saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan itu pengertian atau perbedaannya apa? Nanti di PowerPoint ada ya. Silakan kalian diskusikan ini permasalahan ini. Ini sudah kelompok 2, coba kelompok 2 berhadapan duduknya. Langsung bentuk kelompok aja Mas. Kelompok 3 membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan pencernaan mekanik, terjadinya di mana, itu nanti didiskusikan. Silakan membuat kelompok. Ini kelompok terakhir, kelompok 4 ya Mbak. Makanya bagian saja biar mudah. Kelompok 4 menjelaskan pengertian pencernaan intrasel dan ekstrasel. Tadi sudah dijelaskan di PowerPoint, nanti dijelaskan ya. Ya, silakan membentuk kelompok ya, nanti ibu berikan printout PowerPoint-nya. Sebelah pojok kanan, yang sebelah pojok kanan ditulis anggota kelompoknya ya. Misalnya anggotanya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pojok kanan. Hasil PowerPoint diskusinya di bawah soal. Silakan ibu beri waktu 15 menit untuk diskusi kelompok. Halo.
posisi semula. Belum, kurang berapa? Mas Afif, tambah 2 kurang berapa? Ya, diselesaikan sebentar, 3 menit lagi, nanti kita presentasi. Jadi coba mau perhatian nomor 1, perhatikan Ibu, Mas. Selama diskusi kalian wajib mencatat ya permasalahan atau paparan hasil diskusi kelompok. Di buku tulis masing-masing untuk tambahan materi yang bisa kalian pelajari. Mas, duduk yang betul. Ya, duduk yang betul. Mejanya dikembalikan ke posisi semula, duduknya menghadap ke depan. Kursinya dimasukkan, Mas. Ya, Mas Agung. Coba yang lain siap-siap untuk mengajukan soal atau pertanyaan. Ya, nanti kelompok 1 bisa menjawab menanggapi pertanyaan yang kalian lontarkan. Ibu akan beri nilai tambah khusus bagi anak yang sering bertanya atau nanti yang mampu untuk menanggapi jawaban dari teman kalian. Ya, jadi siswa yang aktif akan Ibu berikan nilai lebih. Oke? Oke. Ya, terima kasih. Sekarang Ibu panggil kelompok 1, personilnya ada 6, silakan maju ke depan semua. Sudah selesai, Mas? Loh. Kelompok 1 ini tadi membahas ini ya. Nah, gampang menyebutkan alat atau organ pencernaan yang terjadi pada manusia. Ayo, Mas. Mas Agung, ayo. Ini organnya di sini juga ada kok. Ya, bawa satunya, bawa itu raporin. Nah, maju semua, awas. Nah, maju semua, menghadap ke temannya semua. Sini agak ke sini, situ ada bawain barangkali sini, agak ke sini. Yang menjadi juru bicara Mas Agung sebelah kanan sendiri. Nggak apa-apa, Mas Agung ya. Berarti ini kan dipegang Mas Agung, kamu pegang itu lah. Ini pegang ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi Diskusi kelompok 1. Sebutkan urutan alat organ pencernaan manusia. Mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, anus. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Monggo. Ini Perkenalkan namanya. Ayo, Bagus, bilang organnya. Bolehkah itu organ pencernaan digolong-golong? Urutannya digolong-golong, boleh nggak? Organ pencernaan itu boleh digolong-golong? Tidak boleh. Kenapa? Dijawab. Tidak boleh karena harus urut.
Ya itu saja. Jawaban dari kelompok 1, organ pencernaan makanan itu harus urut, tidak boleh kebolak-balik. Coba kalau diputar kebolak-balik, apa jadinya nanti ya? Itu sudah lazim dan sudah merupakan urutan yang sudah diatur sama yang kuasa. Coba kalau misalnya kebalik dari mulut langsung masuk ke lambung, tidak lewat terowongan. Lewatnya mana dulu ya? Ya, terima kasih. Kemudian siapa lagi yang mau bertanya? Ya, ini Mas Habib bertanya, di lubang mulut itu terjadi pencernaan secara mekanik atau kimia? Kimia. Di mulut terjadi pencernaan secara kimia, alasannya? Bisa mengunyah. Ada yang menanggapi? Pengunyahan makanan termasuk pencernaan mekanik atau kimia? Siapa lagi yang mau menanggapi ini setujunya secara kimia? Coba perhatikan. Alasannya? Tepuk tangan. Jadi terjadi pencernaan di dalam mulut, pencernaan mekanik dengan bantuan gigi memperhalus zat atau bahan makanan yang akan ditelannya. Itu terjadi pencernaan secara mekanik. Ada pertanyaan lagi? Demikian Presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan maju semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mau diskusi kelompok. Menyampaikan hasil diskusi kelompok 2. Jelaskan pengertian saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan.
esofagus atau kerongkongan. Saluran untuk memasukkannya makanan ke lambung, terjadinya gerak peristaltik, terjadi pencernaan secara kimiawi oleh enzim-enzim pencernaan. Usus halus, mencerna makanan secara kimiawi dan menyerap sari-sari makanan. Usus besar menyerap air, membusukkan sisa pencernaan. Rektum atau poros usus. Anus, lubang pelepasan. Fungsi ludah membuat pencernaan. Kelenjar lambung menghasilkan enzim asam lambung menghasilkan pepsin renin. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok aku berkaitan dengan Sini sih Bu. Apa yang dimaksud usus besar? Ayo jawab. Fungsinya bener loh. Yang kelompok 1 bertanya tadi, kalian telah menjelaskan saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan ini. Rupanya akan ditanggapi serius tentang usus besar ya. Usus besar itu fungsinya untuk apa tadi ya? Pertanyaannya seperti itu. Coba fungsi usus besar untuk apa? Perhatikan Mas, mau dijawab. Menyerap air, membusukkan sisa pencernaan. Ya. Jadi tadi pertanyaan kelompok 1 sudah dijawab oleh kelompok 2. Fungsi dari usus besar ini berkaitan dengan penyerapan. Apa yang terjadi coba? Kalau orang kebelet BAB kemudian ditahan. Padahal di dalam usus besar tadi dijelaskan oleh teman kalian terjadi penyerapan secara besar-besaran. Ya? Yang terjadi apa coba? Siapa bisa jawab? Kalau kita kebelet BAB tanggung lagi mengerjakan sesuatu ditahan. Yang terjadi apa? Nanti bisa karena penyerapan airnya secara terus-menerus yang terjadi kita akan sembelit atau fesesnya memadat sehingga BAB-nya menjadi terhambat, kurang lancar. Jadi ya, karena kita punya organ usus besar itu fungsinya untuk melakukan penyerapan secara terus-menerus. Jadi makanan yang sudah kita cerna nanti di usus besar terjadi penyerapan. Kalau tidak langsung dikeluarkan, kalau kita punya sinyal untuk kebelat ke belakang, baik buang air kecil maupun buang air besar, segera dikeluarkan supaya tidak menyebabkan gangguan atau kelainan, sembelit ya, penyakit pada gangguan pencernaan. Terima kasih bagus sekali sudah dijawab oleh kelompok 2. Ada yang masukan pertanyaan lagi? Apa yang dimaksud esofagus? Fungsinya tadi dikiwis. Ini kelompok 1 Ibu batasi 2 pertanyaan saja, tadi saja jawabnya belum pas ya. Ini esofagus itu apa nama lain esofagus? Esofagus atau kerongkongan. Saluran untuk memasukkannya makanan ke lambung, terjadinya gerak peristaltik.
peristaltik. Masih tulis gerak peristaltik ya. Ini terjadi gerak peristaltik yang terdapat pada esofagus atau kerongkongan. Ada pertanyaan lagi dari kelompok 2 sama 3? Tadi Bu kasih 2 pertanyaan. Kayak cukup ya, silakan ditutup kelompok 2. Demikian diskusi kelompok 2. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga presentasi kelompok berikutnya 3 dan 4 lebih seru lagi. Silakan kelompok 3 ini permaisuri dari kelas 8D. Ya, maju. Silakan di kelas 8D. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan visi hasil kelompok 3. Apa yang dimaksud dalam pencernaan teknologi? Terjadi di rangka mulut dengan bantuan jari untuk mengunyah. Lambung memiliki 3 otot bagus yang tertutup memanjang bagian luar, melingkar bagian tengah, dan miring bagian dalam. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Jelaskan terjadinya di mana saja. Bagian mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, anus. Mulut terdapat gigi-gigi untuk mengunyah, lidah membantu mengatur letak dan mencampur makanan, merasakan makanan, mendorong dan menelan makanan, benda udara. Lambung terjadi pencernaan mekanik. Karenanya memiliki 3 otot halus yang tertutup memanjang bagian luar, melingkar bagian tengah, dan miring bagian dalam. Ya, ini kelompok 2 beri aplaus tepuk tangan sudah menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ibu tegaskan lagi jawaban dari kelompok 2. Kelompok 3 bahwa pencernaan mekanik terjadi di organ pencernaan terutama pada bagian mulut ya dengan bantuan gigi dan di lambung dengan bantuan otot ya, otot yang ada di lambung. Ada lagi pertanyaan? Dibatasi 1 kelompok. Apa fungsi anus ini? Fungsi anus, coba fungsi anus. Bagian depan keluarnya BAB. Jelas? Sebagai lepas padanya Ini sudah
gizinya? Jelaskan pengertian pencernaan ekstraksi dan pencernaan intrasel, pencernaan ekstraksi pencernaan yang di luar saluran barangkali ada yang bertanya. Nomor 2 belum ada suaranya nih. Apa bedanya penyerahan intrasel dan ekstrasel? Jawab yang nomor 2. Perhatikan ini temennya mau menjawab. Terjadinya di dalam sel, ekstrasel terjadinya di luar saluran pencernaan. Ya, jawabannya cukup lugas, tegas sekali. Intra itu artinya dalam, ekstra artinya luar. Jadi gampang kalian membedakannya. Pencernaan intrasel terjadinya di dalam sel, pencernaan ekstrasel terjadinya di luar saluran pencernaan atau di luar sel. Apa kandungan zat makanan? Apa saja kandungan zat makanan? Ini kelompok 3 bertanya kandungan zat makanan itu mengandung apa saja yang ada di nilai gizi ya. Kandungan zat makanan karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat, 2, lemak, 3, protein, 4, vitamin, 5 mineral, 6 air. Dijawab oleh kelompok 4 adalah kandungan makanan 1 apa tadi? Karbohidrat, kedua lemak, ketiga protein, kemudian
vitamin, mineral dan air ya. Terima kasih yang sudah dijawab. Satu pertanyaan lagi untuk penutup. Ya, yang belum bertanya berarti kelompok 1. Anak di magot terus karbohidrat. Karbohidrat fungsinya untuk apa? Terima kasih. Karbohidrat itu fungsinya untuk apa? Selama ini kita konsumsi karbohidrat fungsinya untuk apa? energi, pada beras, timbang, kenalan, satu banjir kentang. Yang kita waktunya kurang 20 menit akan Ibu adakan refleksi ya. Kalian siap-siap mencatat catatan. Hasil diskusinya nanti dikumpulkan lagi ya. Ya akan Ibu nilai hasil diskusinya. Ibu berikan refleksi ya. Refleksi tentang hasil diskusi. Coba ditulis dalam buku masing-masing biar kalian punya jawaban yang benar ya. Yang pertama, urutan alat atau organ pencernaan pada manusia. Ya, jadi urutan alatnya ini. Nah, nih ya. Coba ditulis masing-masing dalam buku biar tidak terbolak-balik. Organ pencernaan makanan ya yang terjadi pada manusia ini urutannya mulai dari mulut ya. Yang pertama mulut, masuk ke faring, kemudian masuk ke esofagus, baru ke lambung, usus halus, usus besar, rektum dan anus.
di luar sel atau di luar saluran pencernaan manusia. Paham ya? Ya, keempat permasalahan ini tadi sudah berhasil didiskusikan oleh kalian semua. Mudah-mudahan untuk pembelajaran kali ini akan bermanfaat bagi kalian semua. Nanti kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Ibu beri tugas, silakan kalian nanti di rumah ibu beri PR ya, ditulis di buku mengerjakan soal di AKS ya tentang sistem pencernaan pada manusia, ditulis halaman 86 soal pilihan ganda, dilanjut